Sebenarnya siapa sih seorang Irma Sustika ini? Irma Sustika? Siapakah? Saya orang gila loh. Udah ketahuan kan nih lovers, ramenya kayak apa? Rempong heboh gitu loh. Ya, saya siapa? Oke, saya adalah Irma Sustika, seorang ibu dari 2 anak. Ya, seorang ibu dari 2 putra. Putra saya yang besar itu sudah saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir di university. Putra tertua saya saat ini sedang menyelesaikan tugas akhir di university. Lalu putra bungsu saya sudah cum laude di sekolah kehidupan. Cum laude di sekolah kehidupan. Betul. Sekarang sudah berada di surga. Dan saya awalnya adalah pekerja. Dulu saya pekerja sejak dari lulus kuliah tahun 88. Jadi jangan bertanya umur sama saya, cuman saya kasih clue aja gitu ya. Saya lulus kuliah tahun 88 dan saya langsung kerja saat itu di perbankan 88 sampai tahun 96. Nah, ini apa yang akhirnya memutuskan untuk Mbak Irma melepaskan itu semua, terus terjun menjadi seorang Irma yang sekarang? Iya, jadi saat itu intinya sebetulnya simple, sangat simple. Alasannya tuh sederhana, konyol, dan sangat gila. Mengurus anak. Ada harga yang jauh lebih mahal yang harus saya bayar. Kalau saat itu saya tidak mengambil sebuah keputusan gila itu. Semua sekeliling saya bilang, lu memang gila banget gitu loh ya. Benar. Lu sangat gila. Itu adalah kegilaan saya yang kedua, yang orang-orang bilang kepada saya. Yang pertama tahun 96 saat saya quit dari perbankan untuk ditarik oleh sebuah perusahaan asuransi. Ingat ada satu quote dari Einstein juga kan, hanya orang gila yang kalau dia mau mengharap perubahan tapi melakukan hal yang sama gitu loh. Berharap hasil yang berbeda. Berharap hasil berbeda tapi halnya yang sama itu orang gila gitu loh. Jadi kalau mau gila beneran, lakukan sebuah perubahan yang besar. 2006 itu akhirnya saya memulai membangun sebuah usaha sendiri, membuat sebuah consulting yang lebih kepada pengembangan sumber daya manusia sebagai konsultan SDM, lalu juga pengembangan sales and marketing, dan juga penanganan event management yang berhubungan dengan SDM. Jadi kalau secara umumnya banyak event management, kalau di saya juga lebih kepada pokoknya intinya semua kepada pengembangan sumber daya manusia, karena itulah kunci keberhasilan dari kita sesungguhnya gitu. Mau punya sumber daya apa, mau punya duit materi segitu banyak, kalau mentalnya nggak dibenerin dulu, itu nggak akan menjadi sesuatu hal gitu. Kalau saya untuk pemberdayaan, saya bilang bahwa semua orang, khususnya kalau kita bicara tentang perempuan, saya ada ide dengan metode diri ya. Kita perempuan atau semua lah ya, itu harus tahu 4 diri. Tentang diri itu ada 4. Diri yang pertama, tahu diri. Karena kalau kita sudah tahu diri, kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita sudah bisa membongkar potensi diri kita. Kita bahkan sudah bisa mengenal passion diri kita sendiri gitu loh. Yang namanya nggak percaya diri itu ya, itu pasti akan hilang. Dan pasti akan muncul dong. Ya. Tapi gimana kita mau percaya diri kalau kita sendiri nggak tahu diri? Nggak mengenali diri kita sendiri. Nggak mengenali diri kita sendiri ya. Setelah kita sudah tahu diri, kita sudah tumbuh rasa percaya diri, disitulah kemandirian baru bisa dimulai. Ya, kemandirian. Terutama you lovers yang wanita nih udah tahu diri, sudah percaya diri, udah punya rasa kemandirian, dalam artian sudah punya usaha atau punya income sendiri dan segala macam. Tetap harus satu ya, ditutup dengan sadar diri. Cluenya adalah sadar diri, bahwa siapa diri Anda sebenarnya, siapa posisi kita. Kita adalah tetap sebagai seorang ibu, tetap sebagai seorang istri, tetap sebagai seorang profesional. Nah, kita tentunya harus ada dalam pilah-pilah yang benar. Jadi jangan sok belagu gitu loh ya, mentang-mentange kalau kata dananya, mentang-mentang udah bisa ini, udah bisa itu, terus mentang-mentange. Nah itu jadinya lupa, nggak sadar diri, jadi lupa diri. Nah itu yang berbahaya. Ini simple ya, 4 diri ini ya, sangat-sangat simple. Sangat simple. Tahu diri, kenali kita sendiri, percaya diri, mandiri, dan sadar diri. Iya.
UFM 94,7.